Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati dari kelas MJ 502 dari program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pemberdayaan UMKM Indonesia Menghadapi Tantangan Bisnis Global. Penelitian ini mengkaji bagaimana UMKM Indonesia dapat bertahan dan berkembang di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks. Mari kita mulai dengan melihat mengapa topik ini sangat penting. Pertama, UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61% terhadap produk domestik bruto dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Ini berarti hampir seluruh pekerja di Indonesia bergantung pada sektor UMKM. Kedua, di tengah pesatnya globalisasi, UMKM menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Produk impor murah banjiri pasar domestik, menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi UMKM lokal. Ketiga, pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 telah mempercepat digitalisasi ekonomi dan mengekspos kerentanan UMKM yang belum siap bertransformasi. Banyak UMKM tradisional yang menggulung tikar karena tidak mampu beradaptasi. Keempat, meskipun menghadapi berbagai tantangan, UMKM memiliki potensi besar jika mendapatkan pemberdayaan yang tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada 5 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu bagaimana dinamika perkembangan UMKM dalam konteks ekonomi global. Yang kedua, apa saja permasalahan konkret yang dihadapi UMKM di lapangan. Yang ketiga, bagaimana dampak ekonomi global terhadap berkelanjutan UMKM. Yang keempat, bagaimana revaluasi ekonomi kerakyatan sebagai landasan pemberdayaan. Dan yang kelima, dan terakhir, faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan pemberdayaan UMKM? Jika kita perhatikan tabel data empiris di sini, kita bisa melihat perkembangan UMKM dari tahun 2019 hingga 2023. Jumlah unit UMKM terus bertambah dari 65,5 juta menjadi 66,2 juta per unit. Kontribusi terhadap PDB relatif stabil di kisaran 61%. Penyerapan tenaga kerja konsisten di angka 97%. Yang menarik, kontribusi ekspor non-migas terus meningkat dari 14,4% menjadi 16%. Data ini menunjukkan bahwa UMKM tetap resilient meskipun menghadapi berbagai guncangan ekonomi dan NBSP. Sekarang mari kita lihat bagaimana penelitian ini dilakukan. Dari segi metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Artinya saya menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber resmi. Badan Pusat Statistik untuk Data Statistik UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM untuk kebijaksanaan dan program pemberdayaan, jurnal dan publikasi ilmiah untuk kajian teoritis, dan tentu saja peraturan perundang-undangan terkait UMKM. Teknik analisis yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dokumen secara mendalam. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang sistematis. Pertama, saya mengidentifikasi permasalahan UMKM melalui data empiris yang tersedia. Kedua, menganalisis dampak ekonomi global terhadap UMKM Indonesia. Ketiga, mengevaluasi berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan UMKM. Dan keempat, merumuskan strategi pemberdayaan yang berbasis pada prinsip ekonomi kerakyatan. Kerangka ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan komprehensif dan terstruktur. Landasan teoritis yang sangat penting dalam penelitian ini adalah teori ekonomi kerakyatan bersumber langsung dari Undang-Undang 1945 Pasal 33. Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. UMKM sebagai usaha rakyat merupakan wujud nyata demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam sistem ekonomi nasional. Ekonomi kerakyatan memiliki 4 prinsip dasar yang sangat relevan untuk pemberdayaan UMKM. Prinsip pertama yaitu kemandirian dan demokrasi ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. UMKM adalah bentuk kemandirian ekonomi rakyat, bukan ketergantungan pada korporasi besar.
Prinsip yang kedua yaitu pemerataan dan keadilan. Ekonomi kerakyatan menolak konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir pihak. UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia adalah instrumen pemerataan kesejahteraan. Ketika UMKM tumbuh, manfaatnya tersebar luas, tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal besar. Prinsip yang ketiga yaitu gotong royong dan koperasi. Prinsip ini mendorong kerjasama antar pelaku utama melalui model koperasi dan kelompok usaha bersama. UMKM dapat mengatasi keterbatasan individual, berbagai resiko, dan meningkatkan posisi tawar mereka. Prinsip yang keempat, keberlanjutan dan kearifan lokal. Ekonomi kerakyatan menghargai keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. UMKM tradisional yang menggunakan bahan baku lokal dan melestarikan budaya sejalan dengan prinsip sustainability yang semakin penting di era modern. Keempat prinsip ini menjadi fondasi filosofi bagi strategi pemberdayaan UMKM yang akan kita bahas. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Pertama-tama mari kita lihat permasalahan utama yang dihadapi UMKM di lapangan. Dari survei yang dilakukan terhadap ribuan UMKM di Indonesia, teridentifikasi 7 permasalahan utama. Permasalahan terbesar adalah keterbatasan modal dengan 68,3% UMKM mengalami kesulitan akses pembiayaan. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Mayoritas UMKM masih kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan karena persyaratan yang kompleks dan tidak adanya agunan. Permasalahan kedua adalah kesulitan pemasaran. Dialami oleh 55,7% UMKM, mereka kesulitan menembus pasar modern dan menjangkau konsumen yang lebih luas. UMKM sering hanya mengandalkan pasar lokal yang terbatas. Permasalahan ketiga, dan ini yang sangat penting krusial di era digital, adalah rendahnya penguasaan teknologi. Hampir setengah UMKM atau tepatnya 47,2% masih gagap teknologi. Mereka belum mampu memanfaatkan platform e-commerce dan digital marketing. Permasalahan lainnya mencakup persaingan usaha 42,8%, terutama dari produk impor murah, kesulitan bahan baku 38,5%, kemampuan manajerial rendah 35,9%, dan infrastruktur terbatas 31,2%. Implikasi dari temuan ini sangat jelas. Diperlukan intervensi komprehensif yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Yang kedua, digitalisasi dan literasi teknologi yang masif. Yang ketiga, pembinaan manajerial yang sistematis. Ketiga aspek ini harus ditangani secara simultan, bukan parsial. Temuan berikutnya yang sangat mengkhawatirkan adalah tentang kesenjangan digital yang dialami UMKM. Perhatikan angka yang berwarna merah ini, 52,1%. UMKM belum terdigitalisasi sama sekali. Lebih dari separuh UMKM Indonesia masih beroperasi secara konvensional tanpa sentuhan teknologi digital apapun. Mari kita breakdown lebih detail. Hanya 19,4% yang menggunakan platform digital seperti Tokopedia atau Shopee. 32,5% menggunakan media sosial, tapi mayoritas hanya untuk posting produk tanpa strategi marketing yang jelas. Sedangkan 24,3% sudah melakukan transaksi digital. Dan yang paling minim hanya 8,7% yang memiliki website sendiri. Ini adalah situasi yang kritis di era transaksi digital tumbuh. Eksponensial, lebih dari separuh UMKM kita masih offline. Ini seperti berlari di tempat, sementara kompetitor berlari kencang. Namun ada sisi positifnya. Angka ini justru menunjukkan potensi transformasi yang sangat besar. Bayangkan jika 52,1% UMKM yang belum digital itu bisa kita digitalkan. Dampak ekonominya akan luar biasa. Ini membutuhkan program literasi digital yang masif dan terstruktur dari pemerintah, didukung oleh platform digital dan lembaga pendidikan. Untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang efektif, kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM. Saya mengkategorikan faktor-faktor ini menjadi 2, internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kendali pelaku UMKM sendiri. Pertama, kapasitas SDM. Ini adalah faktor paling fundamental.
UMKM yang dipimpin oleh orang dengan mindset kewirausahaan yang kuat, kemampuan manajerial yang baik, dan terbuka terhadap inovasi, memiliki peluang sukses jauh lebih besar. Yang kedua, kemampuan inovasi. UMKM harus terus berinovasi baik dalam produk desain maupun proses produksi. Inovasi adalah kunci diferensiasi di tengah persaingan ketat. Tanpa inovasi, UMKM akan mudah tertinggal. Ketiga, penguasaan teknologi seperti yang kita lihat tadi, ini masih menjadi kelemahan besar. Literasi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan. UMKM harus mampu memanfaatkan teknologi untuk marketing, penjualan, dan manajemen inventory. Keempat, manajemen keuangan. UMKM yang memiliki pencatatan keuangan sistematis, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta punya finansial literasi yang baik, akan lebih mudah mengakses pembiayaan dan mengelola resiko. Kelima, kualitas produk dan layanan. Ini adalah fundamental yang tidak bisa ditawar. Kualitas yang konsisten membangun reputasi dan loyalitas pelanggan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali langsung UMKM, tapi sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Pertama, kebijakan pemerintah, insentif pajak, kemudahan perizinan subsidi. Ini semua sangat menentukan. Kebijakan yang pro UMKM bisa dramatically menurunkan cost of doing business. Kedua, akses pembiayaan, ketersediaan KUR, vintage lending, dan suku bunga yang terjangkau sangat krusial untuk pertumbuhan UMKM. Ketiga, infrastruktur jalan yang baik, listrik stabil, internet cepat. Ini adalah persyaratan dasar. Ketimpangan infrastruktur antara kota dan daerah menciptakan kesenjangan perkembangan UMKM. Keempat, ekosistem bisnis, ketersediaan bahan baku jasa, pendukung seperti desainer dan fotokopi produk. Komunitas UMKM semua ini menciptakan lingkungan yang kondusif. Kelima, akses pasar, platform e-commerce, kemitraan, dan retail modern. Akses ekspor semakin beragam, kanal distribusi semakin besar berpeluang tumbuh. Keenam, kondisi makroekonomi, inflasi, nilai tukar, daya beli masyarakat. Ini semua mempengaruhi demand terhadap produk UMKM. Kunci keberhasilan pemberdayaan adalah menciptakan sinergi antara faktor internal dan eksternal ini. UMKM harus terus meningkatkan kapasitas internal, sementara pemerintah dan stakeholder lain menyediakan ekosistem eksternal yang mendukung. Berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan kesenjangan digital dan faktor-faktor yang mempengaruhi, saya merumuskan roadmap pemberdayaan UMKM yang terdiri dari 4 fase strategis. Fase pertama, quick wins, yaitu 1-2 tahun. Ini adalah fase prioritas tertinggi dengan fokus pada hasil kecepatan yang impactful. Target pertama, digitalisasi 50% UMKM, artinya dari 52,1% yang belum digital kita targetkan setengahnya bisa onboard ke platform digital dalam 1-2 tahun. Ini ambisius tapi achievable dengan program yang tepat. Kedua, reformasi pembiayaan KUR, sederhanakan prosedur, turunkan suku bunga, dan tingkatkan plafon. Buat akses pembiayaan benar-benar mudah. Ketiga, pelatihan digital masif. Lakukan training digital marketing e-commerce dan finansial teknologi secara gratis dan masif di seluruh Indonesia. Keempat, subsidi internet untuk UMKM agar biaya digitalisasi tidak menjadi beban. Fase kedua, medium term, yaitu antara 3-5 tahun. Fase ini fokus pada pembangunan ekosistem yang sustainable. Pertama, ekosistem UMKM lengkap. Bangun kawasan sentra UMKM dengan infrastruktur lengkap, akses permodalan mudah, dan fasilitas bersama. Kedua, penetrasi pasar ekspor. Bantu UMKM untuk go internasional melalui platform ekspor digital dan simplifikasi regulasi ekspor. Ketiga, standarisasi kualitas produk. Implementasikan sertifikasi dan standar kualitas sehingga produk UMKM bisa bersaing di pasar modal. Keempat, sentra UMKM regional di setiap provinsi sebagai hubungan pengembangan. Fase ketiga, long term, yaitu antara 5-10 tahun. Fase ini fokus pada transformasi fundamental,
Pertama, test savvy UMKM. UMKM tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi menguasai sepenuhnya dari AI untuk inventory management sampai big data analysis. Untuk customer behavior kedua, R&D berbasis inovasi, establish research and development centers untuk UMKM. Bekerja sama dengan universitas. Ketiga, global kompetitif. UMKM Indonesia tidak hanya survive, tapi thrive di kompetisi global dengan produk-produk inovatif yang unik. Keempat, transformasi digital penuh di seluruh value chain dari produksi marketing hingga after sales service. Fase keempat, yaitu Vision 2045 ini adalah visi jangka panjang kita. UMKM Indonesia menjadi pemain global terkemuka dengan kontribusi ekspor mencapai 30% dari total ekspor nasional. Ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan di mana kesejahteraan tersebar merata melalui UMKM yang kuat dan berdaya saing tinggi. Roadmap ini bukan sekedar wishful thinking, ini adalah strategi yang terukur, realistis, dan achievable jika ada komitmen kuat dari semua stakeholder, pemerintah, swasta, akademisi, dan pelaku UMKM sendiri. Sekarang kita sampai pada kesimpulan penelitian ini. Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa UMKM adalah pilar ekonomi Indonesia yang tidak tergantikan. Dengan kontribusi 61% terhadap PDB dan penyerapan 97% tenaga kerja, kejatuhan UMKM berarti kejatuhan ekonomi nasional. Kedua, permasalahan UMKM bersifat multidimensional, keterbatasan modal 68,3%, kesulitan pemasaran 55,7% dan rendahnya penguasaan teknologi 47,2%. Solusi parsial tidak akan efektif, dibutuhkan pendekatan holistik. Ketiga, kesenjangan digital sangat mengkhawatirkan dengan 52,1% UMKM belum terdigitalisasi. Ini adalah urgent issue yang butuh penanganan segera. Digital divide ini menciptakan inequality yang semakin lebar. Keempat, ekonomi kerakyatan tetap relevan sebagai landasan filosofi pemberdayaan UMKM. Prinsip-prinsip kemandirian, pemerataan gotong royong, dan keberlanjutan adalah nilai-nilai yang harus menjadi DNA strategi pemberdayaan. Kelima, keberhasilan pemberdayaan membutuhkan sinergi faktor internal dan eksternal. UMKM harus meningkatkan kapasitas internal, sementara ekosistem eksternal harus mendukung. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya memberikan rekomendasi strategis untuk dua pihak utama. Yang pertama yaitu untuk pemerintah. Pertama, reformasi kebijakan pembiayaan, jangan hanya menambah plafon KUR, tapi ubah fundamentally cara kerja pembiayaan UMKM. Gunakan kredit scoring alternatif. Manfaatkan data transaksi digital. Hapus rekrutmen agunan untuk kredit kecil. Yang kedua, percepatan infrastruktur digital. Internet cepat harus menjangkau seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. Ini adalah infrastruktur abad 21 yang sama pentingnya dengan jalan dan listrik. Ketiga, program literasi digital masif. Luncurkan program nasional pelatihan digital untuk UMKM gratis dan sistematis. Target melatih minimal 1 juta UMKM per tahun. Keempat, intensif fisikal. Berikan tax holiday atau pengurangan pajak signifikan untuk UMKM yang melakukan transformasi digital dan inovasi. Untuk pelaku UMKM, pertama, transformasi mindset. Shift dari mindset bisnis subsisten menjadi grow oriented. Jangan takut bermimpi besar dan mengambil calculated risk. Kedua, kolaborasi dan networking aktif. Bergabunglah dengan asosiasi UMKM, komunitas bisnis, ikut program inkubator, network is network, koneksi adalah aset. Ketiga, fokus pada diferensiasi, jangan bersaing di harga. Anda tidak akan menang melawan produk asal dari Cina. Bersainglah di unique wins, quality, dan brand story. Keempat, manajemen keuangan profesional. Mulai hari ini pisahkan rekening pribadi dan bisnis. Buat pencatatan sistematis, gunakan aplikasi akuntansi. Finansial disiplin adalah kunci sustainability. Pemberdayaan UMKM bukan charity atau program jangka pendek. Ini adalah investasi strategis jangka panjang untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
UMKM adalah masa depan ekonomi Indonesia. Mari kita berdayakan bersama. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber referensi terpercaya, termasuk data resmi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UMKM, penelitian akademis, dan jurnal-jurnal terakreditasi, publikasi dari lembaga internasional seperti World Bank dan OECD, serta kajian dari para ahli ekonomi, pembangunan, dan UMKM. Semua referensi tercantum lengkap di slide ini dan dapat ditelusuri untuk validasi lebih lanjut. Demikian presentasi hasil penelitian saya tentang strategi pemberdayaan UMKM Indonesia menghadapi tantangan bisnis global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.